Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. selamat pagi pada kawan-kawan sekalian yang telah sempatkan hadir untuk presentasi pada hari ini. Terima Pagi. kasih kawan-kawan yang sudah berpartisipasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah kami rancang. Itu ada di bab 1. Oke. Oh, nge-lag nih. Nampil nggak share screen saya? Tampil tampil. Nampil ya. Nampil ya. Bawah. Tuh. Aduh. Oke, terbaca untuk kawan-kawan sekalian? Udah. Kami akan menjelaskan tentang konsep dasar dan model pengorganisasian informasi. Nah, untuk materi ini kami berkelompok, itu ada 3 orang, yaitu saya sendiri Aldi Giandinasta, kawan saya adalah Mbak Tri Jeli Husnita, dan yang satunya lagi adalah Mas Dwi Wibisono yang hari ini masih berhalangan untuk hadir dikarenakan ada perjalanan. Oke. Materi ini akan disampaikan oleh Mbak Tri Jeli Husnita. Kepada Mbak Tri Jeli Husnita dipersilakan. Oke, thank you. Definisi informasi. Definisi informasi. Informasi memiliki makna, relevansi, dan tujuan sehingga tidak berpotensi untuk pemikiran penerima. Tetapi, informasi yang memiliki bentuk dan dapat diorganisasikan pada suatu tujuan. Data berubah menjadi informasi ketika pembuatannya menambahkan sebuah makna atau nilai di dalamnya. Manusia memberikan nilai pada sebuah data dan mengubahnya menjadi informasi melalui berbagai metode, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat dikontekstualisasi atau kontekstualis manusia yang mengenai tujuan atau konteks pengumpulan data tersebut. 2. Dapat dikategorikan atau kategoris. Manusia tahu komponen kunci atau analisis unit dari data tersebut. 3. Dapat diperbaharui atau corrected ya. Kesalahan-kesalahan telah dihilangkan dari data tersebut. 4. Dapat dikondensi atau condensation. Data tersebut bisa jadi telah dirangkum dalam bentuk lebih ringan. Next. Lanjut. Ubiquitous. Informasi yang mudah menyebar dengan bantuan teknologi. Informasi muncul sebagai sesuatu yang umum yang timbul dari hasil interaksi manusia maupun dari interaksi manusia dengan lingkungan. Dalam hal ini, informasi dapat muncul dari hasil komunikasi maupun melalui pemikiran atau kesadaran manusia. Diaponaus berhubungan dengan keberadaannya. Salah satu daya yang terdapat dalam informasi adalah membuat suatu pengaruh. Sekalipun informasi adalah membuat suatu yang bebas atau yang tidak terkait. Dalam banyak aspek, informasi memperlihatkan suatu mutu yang jelas yang dapat menciptakan perbuahan. Oleh karena itu, informasi juga merupakan sebuah bentuk ilmu pengetahuan yang paling tajam baik secara fundamental atau elemental. Dan yang terakhir, kategorial. Informasi yang berbentuk tanpa definisi awal ke dalam struktur dan susunan yang pengelompokannya dalam berbagai cara istimewa. Informasi tidak mutlak seperti halnya dalil atau perumusan dalam ilmu eksakta. Next.
Discrete. Informasi seperti perhitungan digital ya. Informasi yang berwujud elektronik juga dapat dihitung entitasnya, misalnya karakter, baiti, kilobaiti, megabaiti, terabaiti. Selain ukuran kuantitas, informasi juga memainkan peran di antar pikiran dan persoalan, baik berupa interaksi antara pikiran yang terpisah dan berasosiasi dengan media fisik. Dimensional. Bentuk informasi dimensional atau terukur maupun adimensional tidak terukur. Kedua bentuk informasi yang dapat diobservasi, informasi yang dapat diukur yaitu bibliografi untuk umum dan matrik perhitungan, misalnya dalam kajian bibliometrika dapat diukur pada suatu artikel atau jurnal ilmiah. Impact jurnal ilmiah dapat dihitung dalam kejadian sekentometrik. Informasi yang berkaitan dengan proses belajar dan ilmu pengetahuan yang telah menghubungkan informasi dengan pengertian dan pemikiran, serta dengan kesadaran perkembangan informasi menjadi sumber pengetahuan yang dapat berguna bagi kehidupan manusia. Pengetahuan adalah informasi yang sudah diketahui. Next. Lanjut. Pengorganisasian informasi pada ragam lembaga dokumentar. Next. Perpustakaan. Perpustakaan memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya sehingga dapat menjadi informasi atau pengorganisasian koleksi. Untuk menciptakan pelayanan informasi yang maksimal, seorang administrator dengan pemilihan keputusan harus bisa secara langsung berpengaruh pada organisasi. Rekod dan arsip. Arsip menyimpan catatan yang memiliki ragam nilai seperti administratif, hukum, keuangan, riset, pendidikan, sejarah. Rekod dan arsip mendokumentasikan sekaligus menjadi bukti autentik aktivitas dari organisasi atau dari pribadi yang terakumulasi yang berasal dari kehidupan keseharian serta pekerjaan. Rekod dan arsip adalah tentang provenansi dan original order. Next, lanjut. Museum. Koleksi museum atau galeri dapat terdiri dari himpunan artefak dan benda-benda atau material warisan budaya atau cultural heritage yang dapat berbentuk 2 atau 3 dimensi dengan berbagai format dan media perekam. Pengorganisasian material tersebut secara tradisional hanya untuk penggunaan internal. Next. Lanjut. Pengorganisasian informasi pada ranah internet. World Wide Web atau web menjadi wajah dari internet yang melakukan pengorganisasian informasi. Beberapa pustakawan mulai menyusun bibliografi situs, diantaranya lebih formal directory atau gateway ke internet. Sebuah directory internet adalah kumpulan tautan terorganisasi ke situs web tentang topik tertentu. 2. Upaya lain untuk mengendalikan informasi internet penghasilan pengembangan salah satunya terkenal di dunia adalah segma metadata. Pustakaan adalah bagian dari tim yang pengembangannya standar metadata untuk menggambarkan sumber daya daring atau online seperti double care metadata element set atau DCMES. DCMES dirancang sebagai kumpulan elemen metadata dasar yang relatif sederhana karena sebagian besar situs web dan objek digital lainnya di internet tidak memerlukan detail biasanya ditemukan dalam katalog perpustakaan. Pada tahun 1990-an, Computer Library Center atau OCLC membangun katalog induk sistem tersebut, awalnya bernama
Cooperative Online Resource Catalog atau CORC. Next. Lanjut. Web semantik dan linked data. Web semantik adalah kemampuan bukan hanya bahasa yang baku dari penggunanya, aplikasi komputer yang berfungsi untuk lebih memahami bahasa manusia, tetapi juga bahasa yang lebih kompleks seperti dalam bahasa percakapan sehingga memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan mesin. Web semantik dapat mengolah bahasa dan mengendali homonim, sinonim atau atribut yang berbeda pada suatu pangkalan data. Next, lanjut. Koleksi digital. Perpustakaan digital adalah untuk komunitas penggunaan dan bahwa mereka benar-benar perluasan tempat fisik, misalnya perpustakaan, museum, arsip rekod, atau tempat koleksi dipilih, dikumpulkan, diorganisasi, dilestarikan, dan diakses. Pendekatan ke organisasi dapat bervariasi dari satu instansi ke instansi lainnya, dan di antara paket perangkat lunak seperti sumber daya nyata dan sumber daya digital. Diorganisasikan, jalur akses dipilih, dan sumber daya dianalisis agar mudah ditemu kembali. Next. Lanjut. Arsitektur informasi. Arsitektur informasi atau information architecture merupakan proses merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi ruang informasi yang dapat diterima secara manusiawi dan sosial bagi pemangku kepentingan yang dituju. Next, lanjut. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian penyampaian beberapa materi dari kelompok kami. Jika kawan-kawan ingin bertanya, silakan untuk penanya nanti akan dijawab di kolom di grup WA ya. Oke. Dan kawan-kawan juga bisa berkomentar di channel YouTube kami nanti untuk pertanyaannya. Untuk sekarang, jika tidak ada yang bertanya, maka akan dilanjutkan ke kelompok kedua. Nah, itu lebih relevan. Lanjut di kelompok 2 untuk mempresentasikan materi yang telah diterima. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan telah mengikuti materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.